Ini ya. Karena tabelnya terlalu ini ya. Jadi kedudukan E per 2Y0 ini gaya P dalam Newton. Tegangan rata-rata P per 2 kali P per B kalikan 2Y0 3 Pascal ya. Ini tadi 1/12 dan seterusnya, ini sama seperti tadi ya. Ini tabel B, tabel 3, tabel tegangan vertikal sepanjang sumbu 22 nih, ya. Ini seperti ini. Ini. Nah, yang ketiga sekarang metode Selinsky dan Rowe, ya. Melakukan penelitian eksperimental ya. Dengan ini uraian sebagai berikut. Melalui benda uji prisma beton menggunakan teknik pengukuran regangan permukaan. Ya. Dengan prisma beton tersebut memperagakan penelitian balok ujung dan parameter-parameter termasuk perbandingan bidang yang dibebani terhadap luas potongan melintang, saluran kabel, tipe angker, dan beban retak-retak beban ultimate, ya. Serta beban ultimate. Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi tegangan transversal dan beban ultimate dari blok ujung tidak dominan dipengaruhi oleh satu, pengikatan angker apakah ditanam ataupun eksternal. Dua, material dari angker. Ketiga, metode pengikatan angker dari kawat atau wire. Ya. Kemudian melalui penelitian empiris, Selinsky dan Rowe menghitung tegangan tarik transversal maksimum dan tegangan tarik memecah. Dalam gambar 13 menunjukkan suatu blok ujung menahan suatu beban terpusat pada permukaan ujungnya. Maka distribusi tegangan transversal menjadi maksimum pada jarak 0,5 Y0. Ini gambarnya ya, distribusi tegangan tarik pada blok ujung. Ya. Ini gambarannya. Ini sebarannya, ini bloknya ya. Ini prisma keliling ya. Ini. Kemudian luas yang dibebani ini ya. Ini sumbu-sumbunya 3 dimensi ya. Ini 2Y0, ini 2Y0 juga. Ya. Kemudian ini tegangan tarik. Ini adalah diagramnya, grafiknya ya. Ini FE, FE max ya. Ini ada 0 sampai 2Y0, ini 0 sampai 5Y0. Ini 2Y0. Beberapa notasi yang tercantum dalam gambar ya. 2Y0 adalah sisi prisma keliling ya, sama dengan prisma ekivalen dari metode Guyon. Ya, ini ada hubungannya dengan metode Guyon juga ya. Kemudian 2YP0 sisi luas yang dibebani atau dipukul. Ya. Dipukul artinya ditumbuk ya. Semacam apa karena dia ditekan. 2YP0 per Y0 atau perbandingan sisi-sisi yang dibebani terhadap luas pendukung dari prisma. FV dengan ini sama ya. FC adalah tegangan rata-rata dalam prisma. PK adalah gaya tekan yang ditetapkan pada blok ujung. Gaya yang pendongkrakan tendon. Gaya pendongkrakan tendon. Dan FBST itu adalah tegangan tarik memecah. FV max adalah tegangan tarik transversal maksimum. Kemudian persamaan-persamaan yang didokumentasikan, FV max adalah FC ya, kali dalam kurung 0,98 dikurangi 0,85 kali dalam kurung YP0 per Y0. Ya. Berlaku untuk perbandingan YP0 per Y0 adalah 0,3 sampai 0,7.
FBST adalah PK kali dalam kurung 0,48 dikurangi 0,4 kalikan YP0 per Y0. Ya. Kemudian bila perhitungan tegangan tarik yang diambil oleh beton, maka nilai yang dikoreksi dari tegangan tarik, ya, ini bukan farik ya, memecah ditentukan dengan FBST, ya, dikoreksi ya, FBST kali dalam kurung 1 min kurung FT per FV max dalam kurung kuadrat ya. Kemudian di mana FT adalah kekuatan tarik izin beton. Kebutuhan tulangan untuk menahan tegangan tarik memecah harus diatur antara 2Y0 dan 2Y0 di mana 0,2Y0 ya dan 2Y0 di mana intensitas tegangan adalah maksimum. Di mana ya? Ini tarik ya. Ya. Ini. Kemudian ini contoh soalnya ya yang ke-6. Sekarang diketahui suatu blok ujung daerah angker, blok beton pratekan seperti soal nomor 1 juga ya. Saya konsentris pada angker sebesar 100 kN. Ditanya hitung kedudukan dan besarnya tegangan tarik transversal maksimum dan tegangan tarik memecah pada blok ujung. Jawabannya PK sama 100 kN, 2YP0 50, 2Y0 100, YP0 per Y0 sama 0,5. Ya. FC sama dengan 100 kali ini jadikan Newton ya, dibagi 100 kali 100 ini ya, hasilnya sama dengan 10 megapascal ya. Ini F per A ya, P per A itu. Kemudian FV max adalah FC kalikan 0,98 tadi rumusnya ya. Ini setelah dimasukkan ketemunya 5,68 megapascal. Bekerja pada suatu jarak 0,5 kali 50 dengan 25 mm dari permukaan ujung. Ya. Tegangan tarik memecah ditentukan oleh FBST dengan 100 kali 10 pangkat 3 dan Newton ya. Kali ini 0,48 dikurangi 0,4 kalikan 0,5. Hasilnya 28.000 Newton. Bila tegangan tarik izin beton dianggap sama dengan 2 megapascal, maka ini sudah tegangan tarik beton sebenarnya kan tidak besar ya. Cuman ini dipakai dasar juga untuk menghitung ya. Maka nilai tegangan tarik memecah yang dikoreksi itu adalah FBST dikoreksi adalah 28.000 kali dalam kurung 1 min dalam kurung 2 per 5,68 kuadrat itu hasilnya 24.500 Newton. Ini ada contoh soal ke-7. Diketahui suatu blok ujung ya dengan beton pratekan dimensi 200 kali 300 mempunyai 2 angker Frisenet diameter 100 mm. Pusat-pusatnya terletak 75 mm dari tepi atas dan bawah balok. Gaya yang diteruskan oleh masing-masing angker adalah 200 kN. Ditanya hitung tegangan tarik maksimum dan tegangan tarik memecah yang ditimbulkan. Penyelesaiannya diameter angker 100 mm ya. Sisi bidang ekivalen 2Y P0 itu sama dengan akar Pi per 4 kalikan 100 kuadrat itu hasilnya 89 mm. Sisi prisma keliling 2Y0 150 mm. YP0 per Y0 0,593. Ya. Tegangan rata-rata FC itu adalah 200 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 150 kali 150 berarti ini ya 200 kN ini ya.
Hasilnya 8,9 MPa. Tegangan tarik Fmax itu 8,9 kali ini rumusnya tadi ya. Hasilnya 4,45 megapascal. Tegangan tarik transversal itu 200 kali 10⁻³ ini dari kilonewton menjadi newton ya. Kalikan dalam kurung ini hasilnya 50.000 newton. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Ini mungkin yang sekarang lebih penting ya, penulangan daerah angker. Ya, nanti kalau misalnya kalian sudah benar-benar bekerja di dunia nyata, ini daerah angker ini kan perlu penulangan khusus ya, untuk menghindari terutama pecah-pecah karena akibat dari stressing tadi, dari gaya free stress. Ya. Tulangan utama pada daerah angker untuk menahan tegangan tarik memecah oleh distribusi tegangan transversal pada sumbu kritis yang berimpit dengan garis kerja gaya individual yang maksimum. Untuk tipe angker plat dan tanam, ya ini Freysenet ya. Pada umumnya kan Freysenet ya. Tapi dari PSL juga ada ya. Tapi yang populer sebetulnya Freysenet ya. Bacanya Freysini ya, bukan Freysenet sebetulnya. Freysini bacanya, tapi tulisannya Freysenet. Nah, seperti ini kan Prancis ya, seperti mobil Peugeot loh. Bacanya Peso ya. Jadi T-nya enggak kedengaran. Ini juga gitu Freysenet, Freysini. Jadi T-nya enggak kelihatan. Susunan tulangan seperti sketsa gambar 14 ya. Tulangan bisa berbentuk keset ya, spiral ya. Bisa keset, bisa spiral, bisa putar balik ya, loop atau kait penyambung dipasang secara tegak lurus. Hasil penelitian Zelinsky dan Rowe melalui pengujian-pengujian menunjukkan bahwa tulangan spiral lebih efisien daripada tulangan keset. Tulangan dalam bentuk jepit rambut yang cukup untuk menahan tegangan tarik sekunder yang timbul untuk mencegah kerusakan pada daerah sudut. Ini jelas untuk menghindari pecah-pecah apa yang saya katakan tadi ya. Pada belakang angker dipasang kantong-kantong yang cukup sehingga tulangan-tulangan sekunder dapat ditekuk oleh lihat gambar 15. Kantong-kantong kemudian diisi adukan semen growting setelah pelaksanaan stressing strain tendon tadi ya. Setelah stressing nanti ada growting ya. Ini saya sudah sering ini melaksanakan ini ya. Kemudian harus selalu ada cukup ruang untuk pemasangan dan operasional dongkrak hidrolis, khususnya pada tepi bawah balok apabila memakai kabel dibalut, dan harus sudah dipertimbangkan pada saat perencanaan cetakannya. Itu bisa dilihat di gambar 16 nanti ya. Pada balok ujung, di mana pada blok ujung ya, selalu blok sama balok beda ya. Artinya ini di daerah ujung ya. Di mana ditempatkan plat pendukung dekat pinggiran balok seperti terlihat dalam gambar 17. Kurungan baja tulangan harus disusun sedemikian rupa sehingga plat pendukung tidak menutupinya. Tindakan ini perlu dilakukan untuk mencegah lepasnya beton pada sudut-sudut selama stressing. Nah ini tadi saya katakan, itu paling berat waktu stressing itu ya. Bukan main-main itu. Ini mungkin saya sudah pernah cerita ya. Saya juga dapat cerita dari orang Freysenet, orang Freysini itu. Melakukan stressing, terus namanya material itu kan mesti ada losses, istilahnya ada errornya ya, sekian persen. Seperti kita beli TV apes, umur sebulan mati, padahal yang lain sampai bertahun-tahun tidak mati. Itu akan apa ya, ada persentase error. Ini juga gitu, begitu ditarik ya, stressing, putus, lepas. Jadi pengalaman orang dari orang Freysini itu cerita saya. Setelah lepas itu putusannya itu kan seperti busur panah.
seperti busur panah lepas dari busurnya. Itu nerak rombong rokok, ya, tembus sampai kira-kira ada 100 meter, ada tembok rumah orang, itu strandnya, kabelnya itu mancep di tembok. Untungnya tidak tembus lagi temboknya. Tapi rombong rokok itu tembus, bayangkan. Nah, ketika nembus rombong rokok itu, orangnya terbangun. Setelah strand itu liwat, ada orang ternyata tidur di dalam rombong. Dia bangun, ada apa? Suara apa itu tadi ya kok? Ada wes gitu. Padahal dia kelewatan strand. Umpamanya dia bangun waktu pas strand liwat itu, berarti kan habis. Jadi karena strand sudah liwat, dia baru bangun, nanya, itu ada apa? Itu adalah ada tanah potongan kabel pre-stress itu, liwat itu. Ya selamat, orangnya enggak kena. Nah, itu cerita-cerita kegagalan. Terus saya di Puskim Bandung dulu waktu melakukan penelitian waktu saya S3 itu juga gitu. Sama, itu pengujian tarik, ya dari strand ini juga sama, lepas dari ikatannya waktu ditarik itu, nembus sampai atapnya laboratorium, tembus sampai ini. Ketinggian sampai sekitar 200 meter dari ini. Dari lantainya laboratorium. Tuh. Orang-orang pada lihat keluar sampai meluncur jauh ke atas. Nah, itu luar biasa. Bayangkan satu strand itu pada umumnya sekitar 15 sampai 25 ton. Waktu di stressing itu. Bayangkan itu kalau lepas itu kecepatannya berapa itu. Kayak gitu ya. Nah, ini saya teruskan lagi ya. Pada blok ujung di mana ditempatkan plat pendukung dekat pinggiran balok seperti terlihat pada gambar 17 tadi ya, ini ya. Tindakan ini perlu dilakukan untuk mencegah lepasnya beton pada sudut-sudut selama stressing ini ya, sudah. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Ini ada yang bentuk ini kait penyambung, ini ya. Nah, ini loh. Ya, ini gambar-gambarnya. Nah, ini ikatannya, batang jepit rambut, kayak jepit rambut gini ya. Ini. Terus selangan putar balik ini. Ini ya. Ini ruang sebetulnya ya. Ini ruang. Ya. Itu. Jadi seperti ini. Ini adalah strand dan selongsong atau ducting ya. Ducting ini sebetulnya kabel-kabel itu ada di dalamnya. Ya. Yang saya katakan, yang saya hitung itu satu ini isinya 19. Ya. 19 strand. Yang terakhir isinya cuma 12. Ini salah satu, ini ducting ini sebetulnya, ini ya. Di dalamnya ini bisa kabel-kabel, nanti di sini angker keluar gitu. Strandnya keluar di lubang-lubang angker itu. Jadi seperti itu. Ini adalah untuk perhitungan ininya di daerah tekan. Ini baja lunak di muka angker ini ya, nanti biar bisa ditekuk ya. Tekuk nanti ke sini, ini tekuk ke sini gitu ya, sebagai penutup nanti ya. Ini angker presenet ini angkernya ya. Ini saluran, ini tadi ducting yang saya katakan ya. Bahkan nanti di sini itu ada brosting namanya. Ya, ini di ini. Sudah ya, kemarin masalah brosting sudah saya jelaskan ya. Ini tadi. Ini ada angkernya, ini ya angkernya ini ilustrasinya. Nah, ini tadi pinggir-pinggir benda pecah. Ini ya, menghindari ini maka diberi tulangan-tulangan. Ya. Lalu, ini contoh soalnya untuk penulangan ya. Ketahui blok ujung ya. Satu balok beton pratekan, sistem push tension,
dengan dimensi 300 kali 300. Gaya konsentris pada angker sebesar 832,8 kN. Angker jenis Fresini dengan luas penampang 11.720 mm persegi. Ya. Ditanya rencana penulangan daerah angker pada blok ujung. Penyelesaiannya, tegangan tekan rata-rata, ini P per A, sudah biasa ya. Ini min 9,3 megapascal. Diameter angker itu 2YP0 sama dengan akar ini ya. Hasilnya 123 mm. 2YP0 dibagi dengan 2Y0 adalah 123 dibagi 300, hasilnya 0,41. Tegangan tarik FP max adalah 9,3 ini ya, kali 0,98 min, ini kan rumusnya tadi sudah ada ya, hasilnya 6 megapascal. Tegangan tarik memecah FBST itu adalah 832.800 ini ya, dijadikan Newton. Ini hasilnya 264.000 Newton. Menggunakan link baja tulangan diameter 10 mm dengan FY 280 megapascal. Ya. Jumlah tulangan yang dibutuhkan, ini gaya ini dibagi dengan 0,9, ini adalah faktor reduksinya, 280 tegangan ininya, kalikan 79 ya. Hasilnya dibulatkan jadi 14 sekian ya. 15. Tulangan disusun pada daerah antara 0,2 Y0, tadi ada persyaratan di atas ya. Tulangan 0,2 kali 150 adalah 30 mm. Dan Y sama 150 mm. Ya. Jadi 0,2 Y0 sampai Y0 kan, tadi anunya, sampai 150. Ya. Susunan tulangan dapat dilihat gambar 18. Nah, ya, jadi seperti ini gambar-gambarnya. L2, blok ujung juga 550 kali 550 ya, menggunakan 4 strand diameter 12 mm masing-masing dari 7 wire, dari 7 kawat ya. Sebenarnya kalau yang sesungguhnya bukan 12 ya, 12,7 atau 15,2 ya. Tapi ini karena contoh soal ya, ngomongnya 12 mm ya. Menahan gaya prategang 1000 kN. Dekat dengan angker-angker plat berukuran 150 kali 150 mm. Pusatnya terletak 125 mm dari tepi blok ujung ya. Diameter ducting strand 50 mm. Ini tadi selongsongnya ya. Selongsongnya 50 mm. Kemudian kuat tekan umur 28 hari itu 45 megapascal. Jadi kuat tekan beton itu adalah awal ya, ini akhirnya. Ini awalnya 25 megapascal ya. Tegangan izin yang diperkenankan di belakang angker harus sesuai dengan peraturan ya 1343 nih. Ya. Ya, ini kalau tidak salah ini peraturan Inggris ini ya. Tegangan leleh karakteristik dalam tulangan adalah 260 megapascal. Ditanya rencana angker-angker yang cukup untuk blok ujung tersebut. P ini tadi 1000 kN, 2YP0 150, 2Y0 itu 250, kemudian YP0 per Y0 itu 150 per 250 itu 0,6 ya. Luas ducting strand PD kuadrat per 4 ya, seperempat PD kuadrat ya, itu 2000 mm persegi. Luas neto keliling prisma 250 dalam kurung ya, 250 kuadrat dikurangi 2000, hasilnya 60.500 mm persegi. Tegangan tekan rata-rata FC adalah 1000, ini tadi ini kalikan ini Newton ya, dibagi ini tadi luasnya 60.500. Hasilnya 16,5 megapascal.
Ini menurut peraturan IS 1343 ya, tegangan dukung harus lebih kecil dari sama dengan 0,48 kali FC kali akar ya, pangkat 3 akarnya. A bruto dibagi A ini punnya setelah di ini ya, ada lubangnya, atau 0,8 FCI ya, diambil yang terkecil, di mana ABR adalah luas bidang dukung, A pun luas bidang pukulan ya. ABR per A pun adalah 2,7 ya. Tegangan dukung terbatas sampai 0,48 kalikan 25 adalah tegangan awal ya, tegangan awal kali akar pangkat 3 tadi ya, ini hasilnya 17 megapascal atau 0,8 kali 25 itu sama dengan 20 megapascal. Tegangan dukung sesungguhnya itu adalah 16,5 megapascal. Dengan menggunakan metode Ruiz-Zelinsky ya, FV sama dengan 16,5 kali 0,98 ini ya, dikurangi 0,825 kali 0,6, itu hasilnya 8 megapascal. Ini kurang sama dengannya ya. Sama dengan 8 megapascal. Ya. Tegangan tarik memecah FBST 1000 kali 0,48 dikurangi 0,4 kali 0,6 dalam kurung, hasilnya 240 kilonewton. Luas baja tulangan AS dengan 240 kali 10 pangkat 3 nih ya, dijadikan newton ya. Dibagi 0,9 kali FY-nya ya. Itu hasilnya 125 mm persegi. Dipasang 10 diameter 12 dengan AS 1131 mm persegi. Jadi sudah memenuhi ya. Soal 3 ini ya. Ini hampir sama ya, jadi tebal plat angker tebal ini yang ditanyakan tebal plat angkernya ya. Ini 7,8 jadi bulatkan 8 mili. Ini ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Kalau enggak ada, kan enggak perlu absen ya, karena dulu sudah absen, sekarang saya tinggal bayar utang. Belajar ya nanti? Ya. Baik, Pak. Belajar, terus itu beton 3 juga gitu belajar. Kisi-kisinya yang diantara ini aja nanti ujiannya, sama yang beton juga gitu. Karena Pak Sumedi sudah masih di apa UTS seperti itu, saya ini. Bu Cinta UTS-nya apa sih? UTS yang Bu Cinta apa? Halo? Halo? UTS-nya Bu Cinta apa ya? Ya wes. Nanti ya pokoknya sekitar ini ya, nanti saya berkutat di penulangan di tumpuan ya, tumpuan nanti. Saya kira gitu. Iya, Sampai di sini dulu, selamat siang. Sampai ketemu nanti di UTS ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Nanti yang Ya, Pak. Terima kasih, Pak. antara setengah 2 jam 2 ya. Untuk asistensinya ya, Pak? Iya, kalau mau asistensi jembatan atau beton juga boleh.
Iya Pak, nanti saya beritahu yang beton sama jembatan Pak. Ya, oke. Jam 2-an ya. Soalnya ini Jam 2. sudah Baik, jam Pak. 12 ya. Ya, saya Baik, masih Pak. banyak ini yang harus ini kan mungkin saya ya antara setengah 2 jam 2 lah. Ya, Iya Pak. oke. Selamat siang. Saya langsung live ya. Ya terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk.